Alkisah, di sebuah desa hiduplah sepasang suami istri petani yang sudah tua dan mendambakan seorang anak. Mereka berdoa siang dan malam memohon karunia keturunan. Suatu malam doa mereka terjawab dengan cara yang tak terduga. Datanglah seorang raksasa hijau mengerikan bernama Buto Ijo. Raksasa itu menawarkan bantuan. Aku bisa memberimu seorang anak, tapi dengan satu syarat. Saat anak itu genap berusia 17 tahun, ia harus kau serahkan padaku untuk menjadi santapanku. Meskipun takut, keinginan mereka untuk memiliki anak begitu besar. Sehingga dengan berat hati mereka menyetujui perjanjian mengerikan itu. Tak lama kemudian istri petani itu hamil dan melahirkan seorang bayi perempuan cantik. Bayi itu ditemukan di dalam buah timun mas yang besar. Karena itulah mereka menamai bayi itu Timun Mas. Mereka merawat timun mas dengan penuh kasih sayang. Tetapi dalam hati mereka selalu dihantui oleh perjanjian dengan Buto Ijo. Masa kecil yang bahagia dan ketakutan yang mendekat. Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cantik, ceria, dan lincah. Kedua orang tuanya sangat menyayanginya. Namun seiring berjalannya waktu, ketakutan mereka semakin memuncak. Hari ulang tahun Timun Mas yang ke-17 semakin dekat. Pasangan petani itu tak bisa membayangkan harus menyerahkan putri kesayangan mereka kepada raksasa jahat. Mereka pun mencari cara untuk menyelamatkan Timun Mas dengan perasaan putus asa. Mereka pergi menemui seorang pertapa sakti di gunung. Pertapa itu mendengarkan kisah mereka dan merasa iba. Ia pun memberikan 4 bungkusan kecil kepada mereka, berisi biji timun, jarum, garam, dan terasi. Berikan ini pada Timun Mas. Ini akan membantunya melarikan diri dari Buto Ijo, pesan pertapa itu. Ketika hari yang dijanjikan tiba, Buto Ijo datang untuk menagih janjinya. Dengan berat hati dan air mata berlinang, kedua orang tua Timun Mas meminta putrinya untuk melarikan diri. Mereka membekalinya dengan 4 bungkusan ajaib dari sang pertapa dan menyuruhnya berlari secepat mungkin. Timun Mas berlari seken-ken-ken-ken ke dalam hutan. Tak lama kemudian, ia mendengar derap langkah Buto Ijo yang mengejarnya dari belakang. Suaranya menggelegar memanggil namanya. Raksasa itu semakin dekat. Tanpa pikir panjang, Timun Mas membuka bungkusan pertama dan menyebar biji timun ke tanah. Seketika, biji-biji itu tumbuh menjadi ladang timun yang sangat lebat dan rimbun, menghalangi laju Buto Ijo raksasa. Itu harus bersusah payah merobohkan dan memakan timun-timun itu yang rasanya manis dan segar, membuatnya terlena sejenak. Kesempatan ini digunakan Timun Mas untuk berlari lebih jauh. Namun Buto Ijo adalah raksasa yang gigih. Setelah menghabiskan timun, ia kembali mengejar. Ketika raksasa itu kembali mendekat, Timun Mas membuka bungkusan kedua dan melemparkan jaram-jeram ke belakang. Ajaib! Jarum-jarum itu seketika berubah menjadi hutan bambu yang sangat lebat dan tajam. Buto Ijo kesulitan melewatinya, bahkan kakinya terluka oleh bambu-bambu runcing. Meski terluka, Buto Ijo tetap tak menyerah. Ia berhasil melewati hutan bambu dan kembali mengejar Timun Mas. Gadis itu semakin panik, tetapi ia ingat bungkusan ketiga. Ia segera melemparkan garam ke belakang. Seketika, hamparan garam itu berubah menjadi lautan lumpur yang mendidih. Buto Ijo terjerembab ke dalamnya. Tubuhnya terasa panas dan kulitnya melepuh. Ia meronta-ronta kesakitan. Namun lumpur panas itu sangat lengket dan dalam memperlambat gerakannya secara drastis. Saat Buto Ijo mulai bisa beranjak dari lumpur mendidih, Timun Mas hanya memiliki satu harapan terakhir. Ia membuka bungkusan keempat dan melemparkan terasi yang berbau tajam itu. Seketika terasi itu berubah menjadi danau lahar panas yang menggelegak dengan asap tebal. Buto Ijo yang sudah kelelahan dan kesakitan tidak bisa lagi melawan. Ia terperosok ke dalam danau lahar panas itu, tenggelam dan akhirnya tewas. Timun Mas akhirnya selamat.
Ia kembali pulang dengan perasaan lega dan bahagia. Kedua orang tuanya menyambutnya dengan pelukan hangat dan air mata kebahagiaan. Mereka hidup bahagia bersama tanpa ada lagi ketakutan akan ancaman buto ijo. Pesan moral. Kisah Timun Mas mengajarkan kita tentang pentingnya keberanian dalam menghadapi masalah, kecerdikan untuk menemukan solusi, dan kekuatan cinta orang tua yang tak terbatas. Meskipun perjanjian itu awalnya dibuat karena keputusasaan, kasih sayanglah yang mendorong orang tua. Timun Mas mencari cara untuk melindunginya, dan keberanian Timun Maslah yang akhirnya membebaskan mereka dari teror raksasa jahat. Bagikan cerita ini dengan orang terkasihmu dan biarkan semangat Timun Mas menginspirasi. Jangan lupa like and subscribe untuk dapat menonton cerita selanjutnya. Sampai jumpa.